Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kami ta'zimi, segenap pimpinan, pembina dan pengurus yayasan yang kami ta'zimi, kepala sekolah Sdait Insan Rabbani beserta seluruh jajaran para guru, para asatid, para ustadzat, para pamong, keluarga besar Insan Rabbani yang kami ta'zimi, para wali murid, orang tua siswa dan seluruh hadirin hadirat yang bergabung pada kesempatan sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat yang menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mempersiapkan anak kita, buah hati kita untuk menyambut Ramadan yang mulia tentu adalah bagian dari tarbiyah, pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Karena besarnya tanggung jawab kita semua selaku orang tua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahan bakar dari neraka yang diancamkan itu adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat yang keras dan bengis yang tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa-apa yang diperintahkan dan senantiasa melaksanakan apapun yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu menurut para ulama maknanya yang pertama at-tauhid, tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua al-Islam atau berserah diri kepada Allah dengan dinul Islam. Yang ketiga al-mu'ahadah, perjanjian antara Allah dengan para hambanya. Ketika itu Allah berfirman kepada mereka, lastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna, dan kita semua telah menjawab, betul ya Allah, kami menjadi saksi atas semua itu. Dan juga bermakna siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Sebagaimana jalan lurus itu bermakna annallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim, dan bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia semata-mata, inilah jalan yang lurus. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu kita menyadari betapa besarnya tanggung jawab menjaga anak-anak kita di atas fitrahnya, menjaga anak-anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga anak-anak kita antarkan menuju taklif atau menuju derajat mukallaf,
mampu menanggung beban-beban syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mulia. Sehingga dalam hal Ramadan pula, kita ingin mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang siap mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, dengan semangat berkebaikan. Sehingga tadi disebutkan kita ingin anak-anak kita mencapai goals dari ibadah puasa maupun Ramadan itu sendiri yang di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah. Di rangkaian ayat-ayat tentang puasa, yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ayat ke-183. Yang kedua, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Ayat ke-185. Yang ketiga, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketiga goals ini merupakan harapan kita semuanya akan diraih baik oleh diri kita pribadi, keluarga kita maupun juga anak-anak kita. Bertakwa, bersyukur dan terbimbing sebagai goals dari ibadah puasa dan Ramadan yang kita tunaikan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mempersiapkan anak kita tadi yang kita harus jaga fitrahnya. Agar jangan sampai kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah ketika menjadikannya Yahudi, Yuhawidani, atau Nasrani, atau menjadikannya Nasrani, atau Majisani, atau menjadikannya Majusi. Agar kita selalu bisa menjaganya dari api neraka. Karena menjaga dari api neraka itu lebih berat daripada memasukkan ke dalam surga. Kita tahu goals kita semua sebagai keluarga itu surga. Jannatu adn yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Surga Aden yang kelak akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang saleh. Dari bapak-bapak mereka, dari pasangan mereka dan juga anak keturunan mereka. Itu goals kita semua. Tapi ketika Allah menjadikan kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar sebagai pilihan dan tidak menggunakan kata adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, tidak mengatakan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, maka kita tahu di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas yang berat kepada kita. Karena kalau masuk surga itu 3 kemungkinan. Itu masuk surga tanpa hisab, karena kebaikan yang sangat besar. Tidak perlu diaudit, tidak perlu dihisab. Masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang demikian. Yang kedua, masuk surga dengan hisab, tetapi nampak jelas. Amal solehnya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Maka amal salahnya sedikit, dosa-dosanya juga sedikit, sehingga ketika dihisab dan ditimbang dia akan lebih berat kebaikannya dan dimasukkan ke dalam surga pula secara langsung. Yang ketiga, kemungkinan masuk surga itu kita tetap beriman kepada Allah. Na'udzubillah, tetapi kelak di akhirat ketika ditimbang amal-amal kebaikan kalah dengan amal-amal keburukan. Ketika ditimbang pahala kalah berat dibandingkan dengan dosa-dosa yang banyak. Maka yang demikian ini tetap masuk surga, tetapi untuk masuki surga dia perlu disucikan, dibersihkan, ditebus kesalahan-kesalahannya di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tadi kita mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ketika Allah memberikan amanat demikian, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, berarti dalam urusan masuk surga ini yang memungkinkan hanya
langkah pertama dan kedua, opsi pertama dan kedua. Adapun opsi ketiga dengan naudzubillah masuk neraka terlebih dahulu baru nantinya masuk surga, tentu adalah satu yang berat dan kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Maka dalam doa-doa kita mayoritas penutup menggunakan kata-kata waqina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Itu amanat yang berat. Jadi kalau cuma masukkan ke dalam surga bisa 3 alternatif, tapi kalau menjaga dari api neraka, opsi ketiga tadi sama sekali tidak boleh dimasukkan. Waqina adzabannar, jagalah kami dari api neraka. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita mengacu kepada Sayyidina Luqman, salah satu ayat terbaik yang disebut oleh Al-Quranul Karim, maka sebelum nanti memerintahkan ibadah, dalam hal ini diwakili oleh salat, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dalam surah Luqman itu kita tahu kurikulum anak kita tidak hanya itu. Yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita tidak hanya itu, lebih banyak lagi. Maka bagaimana kita mulainya? Dari melihat konfigurasi pengajaran Sayyidina Luqman ini. Yang pertama, di atas segalanya atau bahkan menjadi pokok dasar dari yang lain adalah bahwa Allah menyatakan tentang Luqman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَا يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah mengatakan, dan sungguh-sungguh telah kami anugerahkan kepada Luqman suatu hikmah. Hikmah itu adalah anishkurillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas segalanya, sebelum pengajaran apapun, Allah menganugerahkan kepada Sayyidina Luqman sifat kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mampu untuk mensyukuri nikmat itu nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat yang disyukuri. Mampu mensyukuri suatu nikmat itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri tersebut. Maka dasar dari pendidikan Sayyidina Luqman sebelum kurikulum-kurikulum yang nanti akan kita lihat, yang pertama tauhid, ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua muraqabatullah, ya bunayya innaha in takum mithqala habbah. Yang ketiga ibadah, ya bunayya aqimis shalah, dan seterusnya. Yang keempat akhlak, wala tusa'ir khadzaka linnas. Yang kelima adab, waqshid fi masyika waghdud min sautik. Ini semuanya dari tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, adab. Kurikulum Luqman yang 5 ini, kita bisa melihat bahwa yang pertama-tama menjadi dasar dari kesemuanya adalah walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkurillah. Satu hikmah untuk mampu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus menampakkan rasa syukur itu kepada anak-anak kita. Terima kasih anak sudah menjadi anak yang saleh. Terima kasih anak sudah menjadi contoh buat adik-adik. Terima kasih anak sudah mau salat. Terima kasih anak sudah mau mendoakan ayah dan bunda. Terima kasih anak sudah mau berdoa ketika bangun tidur. Terima kasih anak sudah mau berdoa ketika akan tidur. Terima kasih anak sudah ambilin minum untuk adik. Terima kasih anak sudah menghabiskan makanannya sampai bersih. Terima kasih anak sudah mau belajar dengan tekun. Terima kasih anak sudah mau menambah hafalan. Terima kasih anak, semua hal yang kita lihat sebagai kebaikan pada anak kita sangat layak untuk disyukuri, dan bentuk rasa syukur itu kita ungkapkan terima kasih itu kepadanya selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ungkapan terima kasih kepada anak kita masih jarang terdengar dari orang tua. Kalau anaknya melakukan sesuatu yang keliru, cepat sekali reaksi dan respon orang tua untuk menegur dan marahi misalnya. Ini menjadikan ada ketidakseimbangan di rumah kita, di mana rasa terima kasih itu kurang, apresiasi itu kurang. Saya semisal kadang menyampaikan kepada ibu-ibu, anaknya umur 3 tahun habis makan, piringnya dibawa-bawa menuju ke wastafel tempat cuci piring. Di tengah perjalanan piring itu lepas dari genggaman, kemudian pecah, jatuh, berantakan. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua biasanya mana yang kita komentari? Inisiatifnya anak itu untuk membawa piring yang tadi dipakainya ke tempat cuci piring sebagai bentuk tanggung jawab, atau yang kita komentari jatuhnya piring itu, kecelakaan itu yang dia tidak sengaja, yang dia lakukan, dia pun ketakutan. Kita biasanya lebih peka untuk mengomentari piring yang jatuh. Ya Allah, tuh kan bener jatuh. Udah, sini bunda yang bersihin, minggir dulu. Awas, ini kena beling nanti. Kita biasanya mengucapkan ungkapan-ungkapan semacam itu. Maka anak kita akan menarik diri. Satu, menarik diri. Besok-besok udahlah, nggak usah dibawa ke tempat cuci piring. Daripada jatuh malah disalahin. Yang kedua, menarik diri dari pekerjaan-pekerjaan rumah. Kenapa? Karena tadi kata bunda, udah, minggir. Biar bunda ada yang ngerjain. Yang ketiga, dia akan takut untuk mencoba hal baru. Karena ada risiko salah, dibentak, dimarahi. Padahal ayah bunda, kalau kita menjadi sosok yang bersyukur, kita bisa menjadikan anak itu menjadi semakin subur kebaikannya. Menjadikan anak itu semakin suka dan cinta dalam mengembalikan dirinya kepada nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang penuh dengan kedewasaan nantinya. Itu. Bagaimana kalau kita ganti misalnya ketika anak kita bawa piring dari tempatnya makan ke tempat cuci piring, kemudian merucut, lepas dari genggaman tangan yang jatuh, pecah berantakan itu. Bagaimana kalau kita ganti ungkapan kita menjadi ungkapan yang syukur? Yaitu dengan mengatakan, Masya Allah, nak, adik pinter. Habis makan, piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Itu keren, nak. Itu namanya anak yang bertanggung jawab. Qadarullah ya, jatuh ya, pecah ya. Gak apa-apa. Ayo, sekarang mas bersihin, bunda yang bantu. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Pertama, dia diapresiasi. Melakukan sesuatu yang benar. Meskipun di tengah jalan ada kesalahan. Maka ketika dia diapresiasi, di waktu-waktu berikutnya dia akan mencoba lagi, lebih hati-hati. Mencoba lagi, lebih hati-hati. Mencoba lagi, lebih hati-hati. Dan seterusnya. Tapi itulah mekanisme dalam diri manusia. Ketika dia diapresiasi, dia akan tingkatkan. Ketika dia diapresiasi, dia akan pertahankan. Ketika dia diapresiasi, akan terus menjadi hal yang dia ulang. Dia perbuat lagi. Dia baik lagi. Gitu ya. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya. Itu keren mas. Namanya anak yang bertanggung jawab. Mereka lalu merasa, oh ini, saya dianggap dewasa, bertanggung jawab atas hal yang penting dalam keluarga. Dan apalagi dengan dikatakan, oke, tidak apa-apa, sekarang mas bersihin, bunda bantu. Subjek utamanya tetap dia, bukan kita. Meskipun nanti ketika kita kerjakan, kita ngerjakan bersih-bersihnya lebih banyak daripada dia. Tetapi subjek utamanya tetap dia. Mas bersihkan, bunda cuma membantu. Masya Allah. Maka dia akan belajar bertanggung jawab. Maka dia akan tahu bagaimana menghadapi salah. Tidak lari dari masalah ketika ada masalah muncul. Dan dia akan sangat mudah membantu orang tuanya ketika usia yang sudah dewasa. Anak-anak yang kemudian ditegur ketika piringnya jatuh dengan ungkapan pertama mungkin akan memikirkan. Paham. Yang kemudian
akan mereka dapat dari bantu-bantu itu? Tidak ada. Tapi kalau anak-anak ini, yang kedua ini dibesarkan dengan ketulusan ini, dengan apresiasi, dengan rasa syukur ini, maka dia akan menghargai kerja keras. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan gigih untuk mengurus segala hal yang memang perlu dia selesaikan. Ini dari ungkapan yang penuh syukur membuat kita bisa membiasakan anak-anak kita menjadi anak yang penuh inisiatif. Anak-anak yang penuh tindakan-tindakan kebaikan yang semakin bertambah. Kita akan memberikan apresiasi kepada mereka semua. Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, kurikulum selanjutnya yang penting sebelum kita nanti bicara tentang membiasakan anak beribadah, baik itu sholat, puasa, dan lain sebagainya, kurikulum yang lebih penting adalah mengenalkan kepada mereka nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah, karena sungguhnya mempersekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi kan kita membaca hadis Nabi SAW, murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka 7 tahun. Dan apabila di usia 10 tahun, anak itu belum mau melaksanakan sholat, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, bukan pukulan di wajah dan bukan di depan umum untuk menjatuhkan kehormatannya. Jadi 7 sampai 10 dengan demikian kata para ulama adalah waktu yang sangat krusial bagi anak Adam untuk belajar menjadi Abdullah atau hamba Allah dengan beribadah kepadanya. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Perintahkan anak untuk sholat ketika usia 7 tahun. Karena memang kita tidak perlu tergesa-gesa memerintahkan ibadah-ibadah kepada anak kita, termasuk sholat, puasa, dan sebagainya. Kecuali kita sudah membereskan kurikulum pendahuluannya ini. Kita peka bersyukur, sekaligus kita tunjukkan kepada anak-anak kita nilai-nilai yang akan menjadi panduan hidupnya. Yang pertama, tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, semua syirik itu kezaliman yang besar. Maka kita bisa mengenalkan tauhid kepada anak kita dengan menyebut tentang penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan kita. Bagaimana Allah mendesain seluruh penampilan kita, wajah kita. Ya Allah jadikan di dalam sebaik-baik penciptaan itu. Bagaimana kita jelaskan kepada anak kita betapa indahnya matamu, nak. Matamu itu hanya 2 bola kecil dimasukkan ke dalam lubang wajah. Dimasukkan dalam lubang wajah, tapi lalu seluruh dunia bisa kelihatan. Bisa terekam. Seluruh pemandangan yang indah bisa kamu masukkan ke dalam kepala. Betapa luar biasa Allah yang menciptakan itu. Dan pula kita bisa menjelaskan tentang siapa yang memberikan rizki, siapa yang menanggung kehidupan, siapa yang mengatur urusan-urusan kita. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk disekutukan, tidak layak untuk ditandingi, tidak layak untuk kemudian yaitu tidak layak bagi Allah untuk memiliki tandingan-tandingan sekutu-sekutu itu. La tusyrik billah. Kalau Allah yang menciptakan matamu sehingga kamu bisa melihat, maka sudah selayaknya matamu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau Allah yang menciptakan lisanmu, yang lisanmu
kemudian hanya berupa 2 bibir, di dalamnya ada 1 lidah. Tapi dari situ keluar berjuta-juta kosakata kebaikan. Saya yang menciptakan adalah kepadamu, menciptakan hidungmu, ya, dengan desain yang luar biasa. Kita bisa mulai dengan canda anak. Insya Allah hidungmu indah sekali ciptaan Allah. Untung lubangnya di bawah. Coba kalau lubangnya di atas, wow, kalau hujan repot. Ini desain Allah indah sekali. Masuk di dalam ada trachea, ada tenggorokan, ada paru-paru, ada alveolus, ada alveoli di dalam paru-paru itu. Kecil-kecil ketika kita membawa udara masuk ke dalam hidung dan paru-paru, maka kelak di dalam paru-paru, di dalam alveoli itu, oleh paru-paru, udara yang bermanfaat akan dititipkan ke darah, disebarkan seluruh bagian tubuh untuk menjadi daya hidup. Maka kita bisa menjelaskan kepada anak kita, nak, kalau Allah yang menciptakan hidungmu dan nafasmu, maka tentu sudah selayaknya kita hanya beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Dasarnya tauhid. Kurikulum kedua, mengajarkan kepada anak kita pengabdian kepada Allah adalah muraqabatullah, atau pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan itu disebutkan oleh Luqman, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku tersayang, apabila ada seberat biji darah, kecil sekali, ringan timbangannya, berada di dalam batu, atau ada di antara petala langit, atau kemudian ada di kedalaman bumi, tidak ada yang melihat, maka sesungguhnya Allah tahu, melihat, dan Allah akan mendatangkan balasannya. Ini pengajaran kedua yang sangat penting dari Luqman setelah tadi dia menjelaskan anugerah kepandaian mensyukuri. Kedua, anugerah untuk memahami tauhid. Dia yang mencipta, melihara, berizki, mengatur segala urusan. Maka dialah yang berhak disembah. Yang ketiga ini tentang bagaimana dia melekatkan pengawasan Allah. Sehingga kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu mau berbuat kebaikan, meskipun tidak ada ayah yang bisa ngacungin jempol buat kamu, meskipun tidak ada bunda yang akan memeluk bangga dan menciummu, meskipun tidak ada ustadz-ustadzah yang akan memberikan apresiasi dan pujian kepadamu, meskipun tidak ada teman-teman yang akan berdecak takjub dan kagum kepadamu, meskipun tidak ada itu semua, maka kalau itu adalah hal yang baik, maka kalau itu adalah hal yang bermanfaat, hal yang benar, jangan takut untuk melakukannya. Jangan takut, karena kalau Allah tahu, Allah pasti akan memberikan balasan. Maka di dalam hal ini, jadikan Allah sebagai motivasi utama yang melihat, mendengar, dan mengawasi kita. Balasan Allah nanti di sisi Allah lebih indah daripada jempolnya ayah, lebih indah daripada peluk cium bunda, lebih indah daripada kekaguman teman-teman, lebih indah daripada pujian ustadz dan ustadzah. Itu kalau kamu istiqomah, jalani dengan kebaikan itu. Maka hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa menyampaikan kebalikannya, nak, kalau engkau mau berbuat buruk, tidak ada yang tahu. Ustadzahnya nggak tahu, teman-teman nggak tahu, sekolahnya nggak tahu.
Ayahnya nggak tahu, bundanya nggak tahu. Ayah nggak bisa jewer, bunda nggak bisa marah, teman-teman nggak bisa mencibir. Tetapi kalau Allah Maha melihat, Allah tahu itu semua, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban secara adil kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Jadi kenapa memerintahkan sholat itu? Kata Nabi SAW, menunggu usia 7 tahun. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, karena sebelum memerintahkan ibadah kita harus membereskan 2 kurikulum ini dulu. Kurikulum tauhid dan kurikulum muraqabatullah yang dilandasi nilai-nilai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu penting untuk kita camkan. Jadi sebelum mengajarkan ibadah, kita perlu menanamkan kepada mereka tauhid dan muraqabatullah. Kalau tauhidnya sudah jadi, maka diperintahkan ibadah pasti jalan. Kalau muraqabatullahnya jadi, maka ada atau tidak ada orang, ada hukuman atau tidak ada hukuman, ada berbagai hal, maka dia telah tahu hidup ini untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini harus on the track. Tadi nah intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahrah aw fi samawati aw ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Dengan membereskan kurikulum tauhid dan kurikulum muraqabatullah, ketika anak tahu tujuan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah, tauhid, dia juga tahu bagaimana dia menjalani hidup sehari-hari, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi landasan dari takwa itu sendiri. Bagaimana kemudian dengan landasan kokoh itu menjadi akan ringan bagi orang tua untuk mengajarkan ibadah kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena anaknya tahu tugas hidup ini memang untuk mengabdi kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Dia satu-satunya sesembahan kita. Yang kedua, anak-anak kita menjadi tahu motivasi sejati dalam beribadah. Bukan karena dilihat ayah, bukan karena dilihat bunda, bukan karena dilihat ustadzah, bukan karena teman-teman. Dia melaksanakan ibadah itu, berlatih untuk menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabatullah itu. Dengan itu kita juga kurang perlu ya untuk memberikan iming-iming. Saya mengatakan nanti kalau puasanya penuh dibeliin sepeda. Bahkan kalau kita ingin membelikan sepeda, belikan saja. Tidak perlu dengan janji setelah puasanya penuh, tapi kita katakan kepada mereka, nah, Masya Allah, Abah dan Bunda bangga, kamu kuat puasa. Maaf ya nak, ayah dan bunda nggak bisa beliin apa-apa. Ini ada sepeda, biar kamu nggak terlalu capek kemana-mananya, naik sepeda ini. Dan ini adalah hadiah dari Allah, bukan dari ayah dan bunda. Ayah dan bunda cuma dititipi sama Allah. Jadi dia faham bahwa dia ketika beramal yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang, bukan benda-benda. Dari situ kita bisa mulai melangkah untuk mengenalkan ibadah kepada anak-anak kita. Mengenalkan ibadah, salah satunya sholat, kemudian juga puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Perhatikan bahwa kalau umurnya belum 7 tahun, maka sifatnya masih berupa himbauan, ajakan, kebersamaan, pancingan. Baru kalau umur 7 tahun, dia diperintahkan. Kalau umur 10 tahun, dia belum mau melaksanakan kewajiban syariat, maka dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan,
pukulan yang tidak melukai, pukulan bukan di wajah, bukan menjatuhkan harga diri. Itu yang kita terapkan pada si anak ini. 7 tahun. Sebelum itu, 7 tahun pertama kehidupannya, berarti dia harus menghabiskan kurikulum tauhid dan muraqabatullah itu agar ibadahnya nanti kokoh. Yakin bahwa Allah yang menciptakan, melihara, berizki, mengatur segala urusan. Kemudian sisi lain, dia memahami betul. Dia beramal untuk Allah, kepada Allah, dengan niat-niat yang lillahi ta'ala. Tidak mengharap pandangan orang, pendengaran orang, pembicaraan orang, ghibahnya orang, perbuatan buruknya orang kepada diri kita dan seterusnya. Fokus pada bagaimana kemudian dia segera mencapai derajat mukallaf, mampu dibebani dengan beban-beban syariat. Maka memperkenalkan puasa dan menyuruhnya membuat sesuatu yang monumental seperti ibadah puasa ini. Kita minta mereka melakukannya, maka mereka sudah siap. Karena adanya kurikulum tauhid bahwa tugasnya yang beribadah, dan ada kurikulum muraqabatullah yang artinya apapun yang dijadikan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah itu, muraqabatullah menjadikan kita merasa diawasi dimanapun dan kapanpun. Dan merasa nanti Allah yang akan menyapa lembut kita, memberikan pahala dari puasa kita. Itu anak-anak itu tahu. Jadi tadi ada beberapa tahapan dalam perkembangan. 0 sampai 2 tahun disebut bayi, 2 sampai 7 tahun disebut kanak-kanak, 7 sampai 10 tahun pendisiplinan ibadah, 10 tahun ke atas sampai balik atau maksimal sampai 15 tahun adalah pendidikan untuk menjadi khalifah. Jadi 0 sampai 2 tahun kita harus membisikkan kalimat-kalimat kebaikan kepada dia supaya kosakatanya terasah dan bertambah banyak, makin cerdas. Yang kedua, 0 sampai 2 ini juga jangan sampai direnggut dengan renggutan kasar seperti ketika ada seorang yang menimang bayinya di depan Rasulullah, Rasulullah memintanya ditimbang oleh Rasulullah, bayinya ngompol. Ketika bayi itu ngompol, maka ibunya merasa malu lalu merebut dengan paksa, ya, merenggut bayi itu dari pangkuan Rasulullah. Sementara Rasulullah kemudian memberikan pengarahan, jangan demikian, karena baju yang kotor oleh pipis seorang bayi bisa dicuci, sekali cuci bersih. Sementara ya, bayi itu di dalam jiwanya ada keruh karena dibentak, ada keruh karena direnggut, ada keruh karena sesuatu yang kemudian dialami di usia-usia tersebut. Maka dia, anak-anak kita ini 0 sampai 2 tahun penuh dengan asupan kebaikan melalui telinga dan penuh dengan kelembutan-kelembutan yang kita berikan padanya. Lalu setelah itu 2 sampai 7 tahun disebut kanak-kanak. Di masa kanak-kanak ini eksplorasi, ayah bunda yang dirahmati Allah. Matanya mulai jelas, ketika matanya jelas maka inilah anak-anak kita, mohon maaf, dia lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Dan dia menjadikan ukurannya itu ya orang tuanya. Ukuran dari anak itu orang tuanya sendiri. Dia husnudon, ayahku orang baik, maka semua yang dilakukan ayahku pasti baik. Bundaku orang baik, maka semua yang dilakukan bundaku adalah baik, dan apa yang tidak dilakukan bundaku berarti tidak baik. Nak, baca Quran dong, nak. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak baik. Loh, baca Quran kok nggak baik? Baca Quran itu baik. Nggak baik. Kenapa kok nggak baik? Ayahku nggak pernah. Karena ayahku orang baik, ayahku nggak pernah baca Quran, maka baca Quran itu nggak baik. Gitu. Nah, jangan ambil barang pakai kaki dong, nak. Nggak sopan. Oh, sopan, ini baik. Kok tahu? Ibuku sering. Kalau ibuku sering, maka itu adalah baik.
Jadi sesederhana itu cara dia berpikir. Maka dikatakan dia lebih percaya matanya daripada telinganya, dia percaya penglihatannya daripada pendengarannya. Maka di Asia itu kita perlu mengupayakan diri menjadi suri teladan yang baik buat anak-anak kita. Apapun. Menjadi contoh, ya, termasuk mentalafutkan doa-doa yang kemudian kita baca lebih keras supaya anak-anak kita dengar, supaya anak-anak kita kemudian belajar, gitu ya. Jadi kalau anak-anak kita usianya kecil-kecil begitu, ya, sampai usia 7 tahun itu kita perlu ya menjaharkan berbagai hal yang untuk mereka pelajari berbagai contoh. Jangan pula kita ngeles kalau lupa. Ayah belum berdoa loh makannya. Tadi udah, kapan berdoanya? Dalam hati. Nah, kalau dalam hati tidak bisa menjadi pendidikan untuk mereka. Ayah lupa ya berdoa. Iya nak, oh iya astagfirullah, maaf. Ayah tadi lupa. Yuk kita berdoa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa gitu. Jadi tidak gengsi untuk minta maaf karena salah dan mengulanginya, ya supaya anak paham bahwa ini adalah pendidikan. Boleh ada talafut, kita melafalkan apa-apa yang kemudian kita jadikan doa itu untuk menjadi pendidikan buat anak-anak kita. Demikian pula dalam perilaku. Apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita perlihatkan kepada anak itu akan menjadi role model bagi kita. Role model bagi dia sebagai keluarga kita. Nah lalu, ya benar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perintahkan untuk ibadah, perintahkan untuk sholat. Di usia 7 tahun, perintahkan untuk puasa di usia 7 tahun. 7 sampai 10 adalah masa pendisiplinan untuk menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Di situ kita boleh melakukan intervensi untuk mengaturnya, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan usia 7 tahun pertama seorang anak itu dia adalah raja. Maka anak-anak di bawah 7 tahun tadi harus jadi raja Pak di rumah kita. Kalau raja memanggil kita harus segera menghadap. Karena kalau raja memanggil kita tidak menghadap itu bahaya buat kita, gitu ya. Kayak jangan sampai ayah bunda mengeluh kok anak saya kecanduan game, kecanduan gadget, kecanduan handphone, kecanduan tablet, kecanduan macam-macam. Mungkin persoalannya karena respons saja. Gadget itu kan responsif Bapak Ibu. Di usia 2 sampai 7 tahun itu dia sangat memerlukan respon dari orang tuanya. Nah, gadget itu responsif. Disentuh kasih respon, dipencet kasih respon, ya. Disentuh lagi, respon lagi, dipencet lagi, respon lagi. Itu gadget. Bagaimana ayah bundanya? Ayahnya dipanggil 4 kali baru nengok. Nengoknya pun marah. Ayah. Nengoknya pun marah. Sudah 4 kali manggilnya. Nengoknya sudah bilang, apa nggak lihat? Ayah tuh baru sibuk. Jangan manggil-manggil terus. Nah, maka anak akan pilih gadget. Karena gadget tidak protesan, nggak marah-marah, responsif, disentuh kasih respon, dipencet kasih respon. Bundanya juga ditarik-tarik 3 kali baru nengok. Bunda. Baru nengok kemudian mengatakan, apa sih nak? Ya Allah, nggak lihat dah. Bunda tuh sibuk sekali ini. Maka tentu akan anak memilih gadget. Ayah bunda, kalau saya diizinkan memberi saran, masa-masa anak kita seperti itu tidak panjang. Masa-masa mereka sangat kemudian narik-narik kita, minta respon kita, minta perhatian kita. Di usia ketika mereka adalah raja ini, sampai usia 7 tahun ini nggak lama. Habis itu anak kita sekolah, habis itu anak kita mondok, habis itu anak kita kemudian kuliah di tempat yang jauh, habis itu anak kita menikah, lalu punya anak sendiri, macam-macam di sana. Momen itu tidak akan terulang. Anak-anak kita nyari perhatian dari kita itu, yaitu umur 7 tahun ke bawah itu yang dia sampai narik-narik itu. Kalau bisa kita kasihlah apa yang mereka minta itu. Karena ini momen ini nggak panjang, sebentar saja.
Makanya di usia-usia itu rumah berantakan, biarin, rumah kotor, biarin. Karena memang mereka masanya explore seluas-luasnya. Namanya juga baginda raja, terserah dia suka-suka. 0 sampai 7 tahun disebut raja itu tadi. Nah ini penting untuk kita lihat. Kemudian 7 sampai 10 tadi, disiplinkan ibadahnya. Nah, ayo sholat. Sudah azan maghrib. Nah, mengenalkan ibadah seperti ini tentu ada caranya. Apa itu? Para ulama memberikan kata kunci al-qudwah qabla dakwah, memberi contoh sebelum menyuruh, ya. Kemudian at-ta'lif qabla ta'rif, mengikat hati sebelum mengenalkan. Maka tadi mengikat hati itu penting supaya anak kita ada momen-momen kebersamaan dengan kita yang tidak akan terlupakan sampai dewasa. Ngobrol bareng, cerita bareng, dengerin anak kemudian bercerita, dan sebagainya. Ta'lif itu adalah bagian dari ta'liful qulub. Wa ta'rif qabla taklif, kemudian mengenalkan sebelum memberi beban. Sebelum langsung mengatakan, ayo mulai besok harus puasa. Puasa itu wajib. Nah, enggak. Tapi kita mulai dengan mengenalkan. Kita kenalkan, puasa itu asyik. Puasa itu menyenangkan. Puasa itu membahagiakan. Maka upayakan kalau kita mau menanamkan anak-anak kita itu senang puasa. Jangan sampai waktu sahur isinya marah-marah, uring-uringan gitu ya. Jangan sampai ketika kita sedang puasa, isinya kita menunjukkan lemes, susah, sedih gitu. Dan jangan sampai ketika buka puasa, isinya rebutan dan satu sama lain marah-marah juga. Itu akan menjadi ta'rif yang tidak bagus. Sama dengan ketika kita membiasakan mereka untuk sholat. Akan menjadi ta'rif yang tidak bagus kalau setiap ada adzan kitanya ngeluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah zuhur. Lah, kok ya sudah zuhur? Itu berarti ada zuhur dia sedih. Ya sudah asar gitu ya. Tapi coba kalau kemudian kalimat ta'rifnya menjadi Masya Allah sudah zuhur, adzan berkumandang, senang sekali, bisa sholat menghadap Allah. Ayo nak. Senang anaknya. Ayahku kalau ada waktu sholat itu bahagia sekali. Ibuku kalau ada waktu sholat itu senang sekali. Gitu ya. Nah ini penting untuk kemudian kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita bahagia di dalam ketaatan, bahagia di dalam ibadah-ibadah kita, gitu ya. Nah makanya kita mendapat contoh dari Rasulullah SAW yang namanya sholat kalau sama anak itu sesantui-santuinya, senyaman-nyamannya anak. Umamah binti Abil As digendong, ketika rukuk diletakkan, tidak diambil lagi, sujud diletakkan lagi, duduk di antara dua sujud di pangku. Husain naik ke punggung beliau ketika beliau sujud, ya. Maka sujudnya diperpanjang lama sampai Husain turun sendiri. Ketika bangkit itu sudah lama banget, sahabat sudah berpikir yang bukan-bukan, kata Ibnu Abbas. Mungkin ada yang berpikir jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud, ini lama sekali sujudnya gitu ya. Ternyata nanti setelah salam Rasulullah minta maaf. Mohon maaf tadi ya Husain naik ke punggungku main kuda-kudaan, aku tidak ingin memutus kesenangannya, aku biarkan dia sampai puas, setelah dia puas dia turun baru aku bangkit dari sujud. Masya Allah beda sekali sama kita. Kita itu kalau lagi sholat, lagi sujud, anaknya naik ke atas, gimana caranya anak kita biar terperosot ke bawah gitu ya. Kadang-kadang ketika sholat digangguin dikit sama anak, marah-marahnya lama. Bahkan di dalam sholat bisa sambil nyubit gitu ya. Subhanallah, luar biasa. Beda sekali. Jadi ada ta'rif qabla taklif. Anak-anak harus dikenalkan bahwa yang namanya ibadah itu menyenangkan, ibadah itu membahagiakan. Maka sahur itu bahagia, maka puasa itu ceria dan senang, maka buka puasa itu saat-saat yang kemudian dinantikan bersama. Nah, kalau kita sudah ta'rif seperti ini, dan tadi sudah ada tauhid, dia tahu hidup ini untuk mengabdi kepada Allah, dia tahu ada muraqabah, Allah selalu mengawasi dia, maka dengan ta'rif seperti ini saja, langsung taklif, nanti anak-anak ini akan paham, oh aku wajib puasa. Bunda aku boleh puasa nggak? Boleh dong, harusnya puasa memang. Tapi kalau sampai maghrib nggak kuat, ya nggak apa-apa. Sampai jam berapa nanti kuatnya, oke Bunda dampingi gitu misalnya, gitu ya. Dan seterusnya ini akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Wa yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunafiru, beri kabar gembira jangan dibuat lari. Yang terpenting menjadi motivasi untuk anak-anak kita. Mohon maaf karena waktu jua yang batasi, saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.